Jurus-jurus berikut ini adalah jurus yang menurut saya sangat efektif. Beberapa hal yang menjadi pertimbangannya adalah: 1. Jumlah penggunanya. Saya hanya memilih jurus-jurus yang penggunanya sedikit atau bahkan hanya bisa digunakan oleh satu orang. Bukan suatu jurus yang bisa digunakan atau dipelajari oleh banyak orang. 2. Kegunaan jurus. Efektivitas jurusnya saya nilai dari seberapa berguna jurusnya sesuai dengan tujuan dari penggunaan jurus itu. Jadi suatu jurus bisa sangat simpel namun sangat berguna dalam mencapai tujuannya. Jurus-jurus yang saya masukkan di video ini hanyalah jurus-jurus yang muncul di manga atau komik. Karena saya nggak menonton lengkap Naruto versi anime, tetapi saya membaca lengkap manganya. Maka dari itu, lebih adil jika saya hanya memasukkan jurus-jurus yang muncul di manga. Tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung saja. Tulang pembunuh abu. Jurus ini hanya digunakan oleh Otsutsuki Kaguya. Kaguya membuat tulangnya keras dan mengeluarkannya dari tubuhnya. Dia lalu menembakkan tulang ini ke targetnya. Ketika tulang ini mengenai targetnya akan dipastikan mati perlahan dan menjadi abu. Sekuat apapun jurus yang digunakan untuk menyelamatkan orang yang terkena jurus ini, tidak akan berpengaruh. Selain ditembakkan, jurus ini juga bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Gakido. Gakido adalah salah satu kemampuan dari Rinnegan. Kemampuan ini digunakan untuk bertahan dengan menyerap jurus berbasis ninjutsu milik musuhnya. Selain dapat menyerap jurus berbasis ninjutsu, jurus ini juga bisa menyerap cakra musuh dan dapat menggunakan cakra yang diserap tersebut untuk dirinya sendiri. Jurus ini sangat efektif untuk bertahan dan satu-satunya cara untuk melawan efektivitas jurus ini adalah dengan menggunakan taijutsu atau pertarungan jarak dekat dengan risiko cakra akan diserap oleh Gakido. Elemen uap jurus kabut padat. Jurus ini hanya digunakan oleh Mizukage kelima, Mei Terumi. Terumi membuat sebuah kabut yang keluar dari mulutnya. Kabut bersifat asam keras yang dapat mencairkan tubuh musuh dan bahkan dapat mencairkan pertahanan Susanoo. Sebagai pengguna jurus ini, Terumi tidak terpengaruhi dan terluka ketika berada dalam satu ruangan dan terekspos dengan jurus ini. Jadi jurus ini sangat-sangat efektif ketika Mei berhasil mengurung musuhnya dan melancarkan jurus ini. Segel pemberantasan lidah terkutuk. Jurus segel yang satu ini diciptakan dan hanya digunakan oleh Shimura Danzo ke semua bawahannya di Anbune. Jurus penyegelan ini dipasang ke para bawahannya untuk memastikan bahwa tidak ada informasi mengenai Danzo ataupun organisasinya bocor keluar organisasi. Ketika seseorang dengan segel ini mencoba membocorkan rahasia yang berhubungan dengan Danzo atau Anbune, maka tubuhnya akan langsung lumpuh seketika, tidak dapat berbicara atau bergerak. Segel ini sangat efektif menjaga rahasia Danzo dan Anbune karena walaupun anggota Anbune tertangkap, mereka tidak akan bisa membocorkan rahasia Danzo dan organisasinya. Kamui. Jurus yang bisa digunakan dengan Mangekyo Sharingan milik Uchiha Obito ini sangat berguna untuk bertahan dan sangat berbahaya sebagai senjata. Kedua mata memiliki perbedaan jarak dalam penggunaan Kamui. Mata kiri yang dimiliki Kakashi digunakan untuk Kamui jarak jauh. Dengan Kamui ini, Kakashi dapat mengirim objek ke dimensi Kamui dari jauh. Sementara mata kanan yang dimiliki oleh Obito digunakan untuk Kamui jarak dekat. Sebagai senjata, dia dapat menangkap musuhnya dari jarak dekat dan mengirimnya ke dimensi Kamui. Sebagai pertahanan, Obito dapat memindahkan bagian tubuhnya ke dimensi Kamui untuk menghindari serangan musuh. Bagian tubuhnya yang ia pindahkan ke dimensi Kamui tetap terlihat di dunia luar namun akan menembus jika diserang. Orang yang terperangkap di dimensi Kamui hanya bisa diselamatkan dengan orang yang memiliki Mangekyo Sharingan milik Obito saja. Jadi, orang-orang yang sudah terperangkap di dimensi Kamui itu sudah tidak ada harapan untuk lolos kecuali dibebaskan oleh Obito atau Kakashi. Elemen kayu ilmu pertapa. Ribuan tangan. Jurus ini hanya digunakan oleh Senju Hashirama. Untuk menggunakan jurus ini, Hashirama harus menggunakan cakra alam dengan teknik pertapa. Hashirama lalu membuat patung raksasa yang berukuran sangat besar, bahkan Kyuubi dengan armor Susanoo pun terlihat seperti anak kucing di depan patung ini. Ukurannya yang sangat besar dan memiliki banyak tangan ini membuat jurus ini sangat efektif sebagai pertahanan dan penyerangan. Ukurannya yang sangat besar membuat pengguna jurus ini mustahil untuk disentuh, kecuali musuhnya bisa terbang atau memiliki serangan jarak jauh yang sangat kuat.
Dengan jurus ini juga Hashirama dapat melumpuhkan Kyuubi dengan sangat mudah. Pertama, dia melancarkan serangan ribuan tangannya untuk menghancurkan armor Susanoo yang menyelimuti Kyuubi. Lalu, salah satu tangannya akan menangkap Kyuubi seperti menangkap anak kucing. Hashirama lalu meletakkan tangan kayu tersebut di kepala Kyuubi dan menekan cakra Kyuubi sampai di titik di mana Kyuubi tertidur. Pelindung pasir. Pelindung pasir ini bisa dibilang adalah pertahanan otomatis terbaik di dunia shinobi. Selain kuat, pelindung pasir ini juga cepat. Selama manga Naruto berjalan, hanya ada 2 karakter yang bisa menyerang Gaara dengan mengalahkan kecepatan pelindung pasirnya. Mereka adalah Rock Lee dan Uchiha Sasuke. Pasir ini selain bisa dikalahkan dengan kecepatan, bisa juga ditembus dengan serangan yang sangat kuat. Hanya ada 2 karakter juga yang dapat menembus kekuatan pasir Gaara dengan serangan mereka. Kedua karakter itu adalah Uchiha Sasuke dengan Chidorinya dan Kaguya Kimimaro dengan tubuh tulangnya. Pelindung pasir ini otomatis tanpa memerlukan perintah Gaara karena ini adalah jurus yang diwariskan oleh ibunya. Jadi pasir ini akan melindungi dirinya bahkan dari serangan yang dia tidak ketahui. Pelindung pasir ini sangat hebat dalam melindungi Gaara. Bahkan ketika Gaara mencoba untuk melukai dirinya sendiri, pelindung pasirnya tetap bekerja melindungi dirinya. Pelindung pasir Gaara dapat melindungi dirinya dari berbagai macam serangan. Beberapa contohnya adalah sebuah pukulan, dari lemparan kunai, peluru tulang Kaguya Kimimaro, ledakan tanah liat Deidara, dan Amaterasu Uchiha Sasuke. Jurus pengganti. Zetsu putih adalah satu-satunya pengguna jurus ini. Dengan jurus ini, Zetsu putih dapat merubah wujud beserta cakranya sesuai keinginannya. Dalam proses perubahannya, dia menjadi duplikat sempurna dari orang yang dia tiru. Dia bukan hanya akan memiliki rupa yang sama, melainkan juga memiliki cakra dan perlengkapan persenjataan yang sama seperti orang yang dia tiru. Tidak hanya sampai di situ, Zetsu putih juga dapat menggunakan jurus orang yang dia tiru. Namun karena Zetsu putih bukanlah tipe petarung, dia akan sangat mudah dikalahkan. Jadi jurus ini hanya digunakan sebagai pengalihan, dan ini merupakan jurus yang sangat efektif digunakan untuk pengalihan. Meteor Uchiha Madara. Uchiha Madara membuat segel tangan bersamaan bersama dengan Susanoo miliknya. Hal ini dia lakukan untuk menarik meteor terdekat dari bumi dan menjatuhkannya ke lokasinya. Meteor-meteor ini jatuh secara berurutan. Jadi jika satu meteor berhasil dihentikan, maka meteor satunya akan menghantamnya. Hal ini membuat dampak dari meteor ini mutlak akan terjadi. Dampak hentakan meteor ini sangat besar. Bahkan waktu itu banyak membunuh divisi 4 dan getarannya dirasakan dari jarak yang cukup jauh. Meteor ini juga cukup kuat untuk menghancurkan Susanoo milik Madara dan menghancurkan tubuh Edo Tensei-nya.